Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa wisaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pernah kita menyangka, tak pernah tergores dalam hati kita masing-masing, pada hari yang sangat berbahagia ini kita telah berkumpul bersama-sama. Orang-orang menganggap bahwa umat Islam, umat Nabi Muhammad di akhir zaman, mereka hanyalah berkumpul-kumpul untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi. Banyak umat-umat Nabi Muhammad yang berkumpul di akhir zaman, mereka dengan tujuannya hanyalah mengundang malapetaka besar, bahaya, bencana, durhaka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi syukur alhamdulillah, pada hari ini kita telah berkumpul untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, ceramah-ceramah agama. Inilah perkumpulan yang bisa menghilangkan bencana-bencana datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan inilah yang bisa menurunkan rahmat yang besar. Perkumpulan inilah yang bisa mengundang para malaikat-malaikat untuk menolak segala bencana dan mara bahaya dan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berkumpul dalam majlis ini. Inilah majlis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sebagai kebun-kebun surga. Majlis yang bisa menenteramkan jiwa, majelis yang bisa menghilangkan kesusahan dan kegundahan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma biqaumin yazkurunallah illa hafadhul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalan alaihimus sakinah." Tidak ada satu kelompok yang duduk untuk berzikir kepada Allah, tidak ada satu kelompok yang duduk untuk membacakan Al-Quran, tidak ada satu kelompok yang duduk untuk mendengarkan ilmu-ilmu agama, kecuali Allah turunkan terhadap mereka para malaikat-malaikat yang akan mengelilingi mereka sampai ke langit yang 7. Allah turunkan ketenangan dan ketentraman dalam hati orang-orang yang gundah, dan Allah akan menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan para orang-orang terhormat, di hadapan para makhluk-makhluk yang mulia. Maka nama kita disebutkan sebagai kebanggaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat-malaikat dan menyampaikan, "Wahai para malaikat, lihatlah kepada hambaku. Mereka berkumpul untuk menyebut-nyebut namaku. Mereka berkumpul untuk mendengarkan agama. Maka aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dan kesalahan-kesalahan mereka." Inilah harapan daripada kita semua. Selesai daripada acara, kita telah termasuk orang-orang yang disebutkan nama satu persatu di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sudah sangat banyak sekali berkorban dalam hidupnya. Tidak ada manusia di muka bumi ini cobaan, kepedihan, kesengsaraan melebihi daripada kepedihan yang pernah menimpa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih banyak persoalan hidupnya, lebih banyak tantangan dan rintangan melebihi daripada tantangan yang pernah dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahkan keluarga-keluarga beliau, berbagai macam tantangan-tantangan, penghinaan-penghinaan. Seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau seorang hartawan, 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. Orang-orang bangga dengan seorang Khadijah pada masa hidupnya sebelum beliau bersuami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi istri daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kagum, semua mulut-mulut orang-orang Arab pada saat itu merasa bangga memuji-muji seorang Khadijah. Akan tetapi setelah beliau masuk Islam, setelah beliau mengorbankan harta yang banyak, akhirnya beliau, harta mereka semuanya hilang dan sirna. Bahkan satu ketika dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya, Rasulullah Siti Khadijah meneteskan air mata di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi bertanya, "Ya Khadijah, apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dulu engkau seorang hartawan, dulu engkau seorang tokoh dalam kalangan orang Quraisy, dulu engkau orang-orang yang dipuja-puji, tapi hari ini semua hartamu telah sirna dan tidak ada lagi berkorban untuk agama Allah." Maka apa kata Khadijah? Sedikit pun tidak merasa penyesalan terhadap diriku karena hartaku kukorbankan untuk Allah dan untuk Rasulnya Allah. Akan tetapi yang bisa membuat kesedihan mengalirkan air mataku, ya Rasulullah, aku masih teringat perjalananmu masih jauh, sementara aku tidak tahu lagi apa yang akan aku korbankan untuk perjuangan engkau di masa yang akan datang. Sementara badanku semakin hari semakin lemah, maka ya Rasulullah, seandainya aku meninggal pada satu saat nanti, tubuh-tubuhku telah dikuburkan, jasad-jasadku telah tiada, yang hanya tinggallah tulang belulang, maka seandainya engkau ingin melewati sebuah sungai untuk melanjutkan perjuanganmu ya Rasulullah, maka galilah segala tubuh-tubuhku, injaklah kakimu di atas tulang-tulangku, maka aku merelakan demi perjuanganmu untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah penderitaan-penderitaan yang menimpa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang melebihi keistimewaan, melebihi daripada keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cobaan yang pernah menimpa beliau melebihi daripada cobaan yang pernah menimpa para rasul-rasul sebelumnya. Makanya saudaraku sekalian, Rasulullah termasuk orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu-pintu surga nanti di masa yang akan datang, setelah manusia dibangkitkan kembali, semuanya pintu-pintu surga itu tertulis nama Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena bencana, karena musibah, karena cobaan yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad melebihi daripada musibah yang pernah menimpa nabi-nabi sebelumnya. Maka mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan nanti di hari akhirat bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat, para alim ulama mutakaddimin dan mutaakhirin. Merekalah para pembimbing dan pendidik kita. Merekalah yang menjaga kita, merekalah yang memberikan ilmu kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang tenang di masa yang akan datang. Bukan sekedar tenang di dunia, tetapi menjadi orang-orang pilihan di masa yang akan datang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim dan takrim penghormatan saya yang pertama sekali kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Al-Muslim, yaitu Bapak Rektor Dr. Haji Amiruddin Idris SEMSI, yang saya hormati dan yang saya muliakan Kabak Mahasiswa Bapak Zulkifli MKO, yang saya hormati dan yang saya muliakan Presiden Mahasiswa Saudara Muhammadian, yang saya hormati dan yang saya muliakan Wakil Presiden Mahasiswa Saudara Sabarudin, yang terhormat Ketua Panitia Saudara Syahrul Ramadan, pada seluruh para bapak-bapak sekalian, pembimbing dan pendidik selaku dosen di sini yang saya muliakan,
dan juga kepada seluruh para mahasiswa dan mahasiswi yang tidak mungkin saya sebutkan nama satu persatu, tetapi ketahuilah sedikit pun tidak merasa kurang hormat daripada saya. Sangat syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang kembali 15 tahun yang silam sebuah bencana besar yang pernah menimpa daerah kita, tempat kita diami dan tempat kita tinggal, tempat tinggalnya keluarga-keluarga kita, tempat tinggalnya saudara-saudara kita yang sudah meluluhlantakkan, menghancurkan seluruh bangunan-bangunan, dan juga banyak saudara-saudara kita yang telah meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Semoga Allah meluaskan kubur-kubur mereka. Semoga Allah mempertempatkan mereka sebagai orang-orang musibah, para orang-orang yang bencana, saudara-saudara kita yang menimpa bencana, di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapat kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, seandainya kita ingin menangis, ingin mengalirkan air mata, maka sungguh air mata ini tidak cukup. Betapa besarnya musibah yang pernah menimpa kita. Sudah 15 tahun akan tetapi yang perlu hari ini kita renungkan bukan persoalan sudah menangis, karena sudah banyak bumi ini dibasahi oleh orang air mata para pendahulu-pendahulu kita. Banyak bumi Aceh ini sudah dialiri air mata para korban-korban tsunami. Tetapi yang perlu kita ingat hari ini, yang perlu kita renungkan, maka bencana yang pernah menimpa tahun 2004, jangan sampai bencana itu terulang kembali di masa yang akan datang. Sudah cukup air mata umat-umat Islam yang ada di Aceh. Sudah cukup air mata saudara-saudara kita yang sudah mengalir di atas bumi Aceh ini. Maka tugas kita bagaimana cara kita menghapus air-air mata mereka menjadi air mata yang penuh dengan ketenangan dan kesenangan. Maka hikmah daripada tsunami merupakan sebuah hikmah yang besar yang Allah nampakkan kepada kita, supaya kita sadar. Jangan dianggap bahwa bencana ataupun bala ini merupakan malapetaka besar. Jangan. Para anbiya-anbiya Allah, para nabi-nabi Allah, para orang pilihan-pilihan Allah, karena dunia ini merupakan tempat cobaan, semua mereka menimpa persoalan dan musibah-musibah terhadap mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddul bala al-anbiya." Manusia yang paling banyak musibah yang menimpa mereka yaitu para nabi-nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang telah menimpa terhadap mereka, tidak ada manusia yang lahir tanpa orang tuanya, tanpa pernah melihat mata Rasulullah terhadap ayahnya. Umur 4 tahun beliau ditinggalkan oleh ibunya, ataupun 6 tahun, dan sampai beliau diusir dari negerinya. Maka itulah musibah-musibah yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summal auliya, summal ulama. Kemudian orang yang paling banyak musibah para aulia Allah, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting bagaimana kita menyikapi musibah-musibah itu. Seandainya musibah ini menjadi sebuah keluhan besar terhadap takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala, tanya merasa jiwa kita merasa tidak senang terhadap apa yang dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bersabar dengan musibah yang pernah menimpa terhadap kita. Ini sebuah bencana dan malapetaka besar yang terjadi melebihi musibah yang pernah menimpa saudara-saudara kita. Maka inilah sebuah tanda besar. Merenungkan tsunami adalah merenungkan sebuah kekuasaan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala sanggup dalam menghancurkan kehidupan manusia. Maka janganlah kita hidup di dunia ini bersombong, congkak dan angkuh, karena kita bukanlah orang-orang yang mampu untuk melawan sebuah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang patut kita renungkan, karena Allah Subhanahu wa taala dalam saat yang sedikit, dalam waktu yang sangat singkat, beliau bisa merubah kehidupan seseorang dari orang yang mulia menjadi orang yang hina,
dari orang yang hebat yang punya jabatan menjadi manusia-manusia yang tidak diagungkan, dari seorang tokoh yang dipuji-puji menjadi manusia-manusia yang ditinggalkan, bahkan ditinggalkan bukan oleh orang lain, bahkan keluarga sendiri dia akan ditinggalkan akibat daripada kehinaan. Inilah yang perlu kita ambil daripada hikmah. Allah telah menampakkan kekuasaannya di hadapan kita. Allah telah menampakkan kekuasaannya di hadapan para kita, orang-orang yang ada di Aceh, sehingga apa yang telah terjadi terhadap kita dengan mata kepala kita melihat. Sebelumnya hanya para ulama-ulama yang mengajarkan kita. Kita harus hanya mendengar ayat-ayat Al-Quran, hanya mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana seandainya Allah mengambil sebuah kehebatan, sebuah kekayaan daripada orang-orang yang bisa menikmati dengan apa yang Allah berikan, maka dengan mata kepala kita telah melihat bagaimana kondisi dan keadaan kehidupan kita. Inilah yang patut kita sadari, karena Allah selama ini sudah sangat kasih sayang kepada kita. Kita tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Bagaimana Allah melahirkan kita dalam keadaan suci dan bersih. Kita hidup di dunia ini dalam keadaan sempurna. Siapa yang menciptakan seluruh anggota tubuh kita bergerak hari ini? Lahir daripada orang tua kita, kita sudah diciptakan mempunyai mata. Lahir daripada orang tua kita sudah diciptakan berfungsi seluruh anggota tubuh kita. Sehingga sampai hari ini orang-orang sudah kagum terhadap kehebatan yang kita miliki. Sehingga hari ini orang-orang merasa bangga dengan apa yang kita dapati, jabatan dengan yang kita sandang pada saat ini, sementara kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada berapa banyak orang yang dilahirkan dalam keadaan buta, mereka tidak bisa mencari rezeki, mereka tidak mudah untuk berjalan kemana-mana. Kenapa Allah memilih kita sempurna sementara mereka dipilih menjadi orang-orang yang tidak sempurna? Kelebihan apa yang pernah kita dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan apa yang pernah kita lakukan sehingga kita diciptakan sempurna mungkin, sementara mereka diciptakan sebagai orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang hina hidup di dunia, merenta-renta kemana-mana, mencari harta kemana-mana, meminta sedekah di mana-mana. Sementara Allah menciptakan kita hidup dalam keadaan sempurna, lahir daripada orang tua yang punya harta, punya fasilitas hidup. Kemudian Allah berikan kesempatan kita untuk mendapatkan ilmu. Maka la in syakartum la azidannakum. Seandainya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini, maka Allah akan tambahkan ilmu-ilmu yang lain, karunia-karunia yang lain. Seandainya nikmat Allah kita syukuri, nikmat-nikmat yang lain Allah akan berikan kepada kita. Maka hari ini wahai saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka tugas kita hari ini, kita merupakan pilihan-pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia yang diciptakan oleh Allah, tidak semua mereka sempurna. Kita dijadikan orang-orang yang sempurna. Banyak manusia yang hidup secara sempurna, mereka tidak dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang punya ilmu. Kita menjadi ahli ilmu, menjadi orang-orang yang belajar, menjadi mahasiswa, menjadi mahasiswi. Ini sebuah karunia besar, bukan karena harta yang banyak yang kita miliki. Banyak orang-orang yang lebih banyak harta daripada kita, banyak orang-orang yang lebih sempurna hidupnya daripada kita, tetapi mereka tidak diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang yang punya ilmu. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, kita sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang besar di masa yang akan datang. Maka kesempatan inilah jangan pernah kita sia-siakan dalam hidup kita. Kita sebenarnya sekarang ini telah dipilih oleh Allah daripada sekian banyak manusia yang dilahirkan di atas muka bumi ini. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang akan menyapu air mata tsunami, yang menyapu air mata saudara-saudara kita yang pernah mereka alirkan air mata. Mereka yang perlu kita renungkan, dukno kamasa kita hidup di dunia ini. Berapa banyak air mata orang lain yang pernah kita hapuskan, ataupun malah kita bertambah banyak menambah air mata saudara-saudara kita.
Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang hidup di hari ini. Kita setiap saat mengenang perjalanan tsunami, mengenang renungan-renungan apa yang terjadi di muka di negeri Aceh ini. Akan tetapi kita tidak pernah merenungkan diri kita. Hari ini kita menjadi pemimpin. Hari ini kita menjadi orang yang punya harta. Berapa banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia dalam berbagai macam bencana-bencana yang pernah menimpa daerah kita. Yang banyak saudara-saudara kita mengalirkan air mata mereka. Tetapi kita yang punya jabatan, kita yang punya fasilitas hari ini, yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak air mata mereka yang pernah kita hapus. Alamatkah kita yang menambah banyak air mata mereka. Kitalah yang telah banyak sekali menambah kesedihan mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau ini yang terjadi di negeri kita, maka jangan harap bencana itu akan hilang. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, mungkin bencana itu akan datang yang lebih besar daripada apa yang pernah menimpa kita. Wahai saudaraku sekalian, adik-adikku yang saya muliakan dan yang saya hormati, maka kita punya kesempatan di masa yang akan datang. Allah sedang mempersiapkan kita hari ini untuk menjadi orang-orang yang bisa menghapus air mata orang lain. Karena manusia yang sukses adalah manusia yang suksesnya di hari akhirat. Manusia yang bahagia, dia bukan bahagia di dunia, bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia punya harta yang banyak, tetapi manusia yang bahagia adalah manusia yang bahagianya di hari akhirat. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Maka orang-orang yang dilepaskan daripada api neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, itulah merupakan orang-orang yang sukses. Berapa banyak manfaat kita yang kita berikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Manusia yang paling baik, manusia yang lebih banyak dia memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan manusia yang baik, manusia yang lebih banyak mengambil manfaat daripada orang lain. Hidup kita daripada manfaat orang lain, kebanggaan kita daripada orang lain, sementara kita tidak pernah memberikan manfaat kepada orang lain. Maka inilah yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini agar menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bisa menghapus kesedihan, kesusahan, air mata orang-orang yang pernah menimpa musibah itu. Agar musibah yang pernah menimpa mereka di tahun-tahun di masa yang akan datang setelah kita menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi orang-orang yang berfungsi, maka kitalah untuk menghapus air-air mata. Maka tidak ada arti hari ini kita terus merenungkan tsunami hanya untuk mengalirkan air mata, tidak cukup. Akan tetapi bagaimana cara kita untuk menghapus air mata yang pernah menimpa saudara-saudara kita? Maka siapa yang akan menghapus itu? Maka kitalah yang sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak manusia, kita telah dipilih untuk menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya rabbal. Saudaraku sekalian, para adik-adikku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati, maka persiapkanlah diri kita. Persiapkanlah diri kita untuk mendapatkan curahan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk orang lain di masa yang akan datang, supaya kita menjadi orang-orang yang menghapus air mata orang-orang yang pernah merasakan kesedihan. Maka persiapkanlah diri kita. Yang pertama sekali, hati kita, rohaniyah kita. Karena dengan rohaniyah inilah yang bisa membawa manusia kepada sebuah kebahagiaan. Bukan karena jabatan. Manusia yang sukses di hari akhirat. Lihat contoh Fir'aun. Mungkin tidak ada manusia yang punya jabatan hari ini sampai hari akhirat melebihi daripada jabatan yang pernah disandang oleh Fir'aun. Tidak ada. Orang-orang juga kagum terhadap Fir'aun di masanya. Mungkin wanita-wanita yang sedang mengandung pada masa Fir'aun,
Mereka bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun, agar anaknya lahir diberi nama Fir'aun dan menjadi seorang Fir'aun. Tetapi ternyata Fir'aun itu bukanlah sukses. Fir'aun itu ternyata bukan orang-orang yang bahagia, karena akhir kehidupan Fir'aun dia termasuk orang-orang yang celaka. Maka itulah manusia yang sukses kalau dia suksesnya di hari akhirat nanti. Begitu juga harta yang kita miliki, harta yang kita sandang. Sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak seimbang, tidak bisa menandingi harta yang pernah dimiliki oleh seorang Qarun. Orang-orang menganggap Qarun itu orang-orang yang sukses. Mungkin banyak orang-orang yang mengucapkan selamat terhadap kesuksesan Qarun. Banyak orang-orang di saat itu bercita-cita dan mendambakan untuk menjadi seorang Qarun. Akan tetapi ternyata Qarun itu bukanlah orang-orang yang sukses. Karena kenapa? Qarun mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan kepemimpinan kita di masa yang akan datang. Kesuksesan dan kebahagiaan itu tergantung kepada kesuksesan kita di hari akhirat. Maka apa yang kita berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita berikan kepada hamba-hamba Allah, bagaimana kita memberikan rohaniah kepada mereka, karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan rohaniah. Maka bagaimana rohaniah kita yang kita bersihkan, itulah yang bisa bermanfaat sampai hari akhirat. Saudaraku sekalian, para adik-adik sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati, maka hari ini perbaikilah rohaniah. Jangan hanya cuma memperbaiki jasmani, karena jasad kita satu saat dia akan hancur. Lihat orang-orang pemimpin kita yang pendahulu-pendahulu kita, mereka lebih hebat daripada kita, mereka lebih banyak ilmu daripada kita, tetapi mereka telah sirna. Jasa-jasa mereka sudah tidak ada lagi. Seandainya kita menggali kubur-kubur mereka, sungguh hancurlah seluruh tubuh-tubuh mereka. Maka yang tinggal itulah rohaniah mereka. Maka hari ini lihatlah kepada rohaniah kita. Maka perbaikilah rohaniah kita, karena rohaniah inilah yang akan datang sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentang masalah hati-hati kita. Isi hati-hati hari ini dengan ilmu-ilmu yang banyak. Hatinya adalah ibarat daripada botol, ibarat daripada sebuah bejana. Karena adanya uronyo, setiap saat disiram oleh dosen-dosen kita, oleh pengajar-pengajar kita, ilmu pengetahuan setiap saat dan setiap detik. Tapi seandainya botol yang kita nyodun ilmu tersebut merupakan botol kotor dari kotoran-kotoran yang bernajis, kita tidak membersihkan hati-hati kita, tidak membersihkan botol-botol yang sedang kita menunggu curahan daripada ilmu, maka nanti di masa yang akan datang, dikala orang-orang meminta madu daripada kita, dikala orang-orang meminta susu yang ada di dalam botol kita, maka kita akan menyesatkan umat-umat manusia. Mereka akan kita berikan najis-najis yang tidak bermanfaat. Akhirnya mereka bukan menghapus kesedihan mereka, akan tetapi malah kita menambah kesengsaraan dan kesedihan mereka. Maka yang pertama sekali, adik-adikku sekalian, maka persiapkanlah botol yang bersih, hati yang bersih di dalam kita mendapatkan ilmu, karena kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang sukses di masa yang akan datang, menjadi pemimpin-pemimpin. Maka untuk Allah persiapkan kepemimpinan itu, maka lebih awal dia harus mempersiapkan diri. Jadi yang pertama sekali, bersihkan niat, bersihkan hati-hati kita, bersihkan botol-botol kita. Maka kita setiap saat, setiap hari, para guru-guru kita memberikan ilmu kepada kita, memberikan madu kepada kita, memberikan susu kepada kita. Maka dengan madu dan susu itulah yang akan bermanfaat untuk orang-orang di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, ini sampai jam berapa? Setengah 5 cukup. Ya jawab. Kemudian yang kedua, sedikit lagi. Yang kedua, bercita-citalah dengan cita-cita yang tinggi. Gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit.
Karena kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yubghidu safsataha. Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang-orang yang bercita-cita tinggi. Maka hari ini bagaimana kita menjadi orang-orang yang luar biasa di masa yang akan datang. Orang-orang yang bisa menenteramkan umat, orang-orang yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat, yang bisa memperbaiki umat, yang bisa menghapus air-air mata umat, kesedihan-kesedihan saudara-saudara kita. Maka jadikanlah cita-cita itu, kita tulis cita-cita itu, dan sampai kita berusaha untuk mendapatkan cita-cita dengan niat yang ikhlas. Pernah terjadi pada masa yang lalu, ada seorang lelaki namanya Muhammad Murad. Ini sebuah sejarah. Beliau punya cita-cita yang tinggi. Pada umur 9 tahun beliau belajar ilmu hadis kepada seorang ulama. Pada suatu hari beliau mendengarkan sebuah hadis. Apa hadis yang beliau dengarkan? La tuftahannal Qustantiniyah fa ni'mal ajiru ajiruha fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha. Sungguh pada satu saat Konstantinopel akan ditaklukkan dari orang-orang kafir yang sudah ratusan ribu tahun yang silam, dikuasai oleh orang-orang kafir yang mungkin tidak ada satu manusia pun, satu umat Islam pun tergores dalam jiwa mereka bahwa Konstantinopel itu bisa ditaklukkan pada satu saat. Hanya anak yang umurnya baru 9 tahun. Beliau mendengarkan hadis itu, fa ni'mal amiru amiruha, kata Rasulullah, orang yang paling baik itulah raja yang bisa menaklukkan Konstantinopel, dan tentara yang paling baik adalah tentaranya yang menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya Muhammad Murad tersebut di tengah malam beliau sholat tahajud, karena di tengah malam itulah malam yang dibukakan pintu langit daripada Allah. Allah yang mengutus malaikat, lihatlah kepada hambaku, apa yang dia minta maka berikan. Dia meminta keampunan, berikan apa yang dia minta. Maka itulah waktu mustajabah, waktu sebelum subuh. Beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta, Allahumma ja'alnil fatih, ya Allah jadikanlah aku yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Subhanallah, hanya anak yang 9 tahun umurnya. Beliau ingin mendapatkan sebuah kemuliaan daripada Rasulullah, bukan ingin dipuji-puji oleh orang di dunia ini, tetapi beliau ingin apa Rasulullah sampaikan, fa ni'mal amiru amiruha, orang yang paling hebat adalah orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Allahumma ja'alnil fatih, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Kita juga bisa, wahai saudaraku. Kita ingin menjadi seorang profesor, seorang doktor, seorang pemimpin di masa yang akan datang. Ya Allah jadikanlah aku seorang pemimpin, agar aku bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada mereka. Karena pemimpin di dunia itu merupakan pemimpin di hari akhirat. Orang-orang yang sukses di dunia itulah orang-orang yang sukses di hari akhirat. Para sahabat Rasulullah mereka pemimpin. Rasulullah juga seorang pemimpin. Kita dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin di dunia ini. Bukan tujuan kita untuk menghancurkan manusia yang lain, bukan tujuan kita untuk mengambil manfaat dari manusia yang lain, tetapi Allah menciptakan kita sebagai pemimpin adalah sebagai untuk lebih membuka jalan kita untuk menuju kepada surga. Karena hanya dengan saboh aturan yang kita keluarkan, maka akan bisa diambil manfaat oleh orang lain. Kebaikan itu akan mengalir kepada kita terus menerus. Itu tujuan Allah menciptakan kita sebagai seorang pemimpin. Maka hanya masalah, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku seorang pemimpin di masa yang akan datang. Akhirnya dalam sejarah itulah beliau yang terkenal kemudian dengan nama Muhammad Al-Fatih, yaitu Muhammad yang menaklukkan kota Konstantinopel dalam umur 17 tahun. Maka hari ini kita harus punya cita-cita yang tinggi. Maka berdoalah setiap saat serta berusaha kita
agar kita menjadi orang-orang yang luar biasa di masa yang akan datang. Untuk menjadi manusia yang luar biasa juga kita menjalani hidup ini harus luar biasa. Tidak mungkin kita menjadi orang-orang luar biasa di masa yang akan datang, beda dengan manusia-manusia yang lain. Kalau kita hidup sementara dalam perjalanan hidup kita sekarang ini yang masih muda-muda, kita masih hidup seperti orang-orang biasa. Setiap saat hari ini para guru-guru kita menuangkan ilmu-ilmu kepada kita. Maka orang-orang lagi santai-santai kita belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan waktu. Berdoalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kegigihan, dengan kesungguhan kita, beda dengan manusia-manusia yang lain. Orang lagi bersenang-senang kita belajar. Maka itulah, kalau kita ingin menjadi orang luar biasa di masa yang akan datang, maka dalam kehidupan ini harus kita jadikan diri kita sebagai orang luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul yang luar biasa? Kenapa Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada manusia-manusia yang lain? Semua orang-orang nanti di hari akhirat meminta pertolongan kemana-mana. Setelah dibangkitkan manusia di pada mahsyar, semua mereka mencari siapa yang bisa menolong kami. Semua manusia-manusia menjerit, menangis untuk mendapatkan sebuah pertolongan. Tetapi siapa yang berani menolong pada saat itu? Allah menampakkan kemerahannya. Tidak ada anbiya-anbiya yang lain, rasul-rasul lain juga takut kepada Allah. Akan tetapi kenapa Nabi Muhammad merupakan manusia yang luar biasa? Karena beliau dalam menjalani hidup ini juga sangat luar biasa. Itu yang pertama sekali. Bersihkanlah niat kita dalam belajar agar rohaniah kita bersih, agar benar-benar ilmu yang kita dapatkan ini merupakan ilmu yang bisa membawa kita kepada alam akhirat, ilmu yang bisa menjadikan rohaniah bagi kita. Hari ini silakan kita berprofesi, silakan kita hari ini menjadi seorang dosen, silakan hari ini kita menjadi seorang ulama, silakan hari ini kita menjadi pegawai negeri, silakan cita-cita kita, silakan. Karena yang paling penting bahwa dimanapun kita berada, rebutlah nilai-nilai rohaniah. Jangan hanya kita merebut nilai-nilai jasmani. Kita bekerja sebagai pegawai, maka asalkan gaji mentang sudah cukup, kita hidup. Sementara nilai-nilai rohaniah kita tidak mengambil daripada kepegawaianan kita. Kita menjadi pengajar. Hari ini yang sangat menyedihkan, para bapak-bapak, para ibu-ibu, dia mengajar terus-menerus. Ada yang sampai 20 tahun dia mengajar. Sementara anak-anak dibiarkan dengan begitu saja. Kita lihat, padahal betapa banyak keringat orang tuanya yang dia keluarkan setiap saat. Dubnahe para ibu-ibu, bambengoh yang ke mana-mana. Kemudian giame baksikula terus gede. Para guru-guru menyia-nyiakan mereka. Semua keringat-keringat mereka harus kita bayar di hari akhirat. Memang kita secara zahiriah kita menang, kita mendapatkan gaji, kita mendapatkan syafaat jasmaniah kita. Tetapi dibalik daripada kemenangan di dunia ada malapetaka besar. Berapa banyak orang-orang yang telah kita zalimi, berapa banyak keringat orang tua mereka yang sudah hilang. Maka itu menjadi tanggung jawab kita di hari akhirat nanti. Maka inilah yang paling penting bagi kita. Rebutlah nilai-nilai rohaniah. Gaji itu hanya kita makan untuk 60 tahun. Akan tetapi nilai rohaniah inilah yang akan kita rebut sampai hari akhirat nanti. Maka kalau seandainya kita nanti menjadi seorang guru, benar-benarlah dalam membimbing dan mendidik pada hamba-hamba Allah, pada umat Nabi Muhammad SAW. Karena banyak keringat orang tuanya yang turun akibat daripada kelelahan mereka dalam mengantarkan anaknya kepada kita. Itu yang pertama, rebutlah nilai-nilai rohaniah. Kemudian sedikit lagi, jadi yang pertama sekali bersihkanlah hati. Kemudian harus punya cita-cita yang tinggi. Kemudian yang ketiga, ikhlaskan hati kita. Berjuanglah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perjuangan kita hari ini semuanya akan kita petik nanti di hari akhirat. Seperti yang saya sampaikan bahwa semua jalan-jalan kehidupan, profesi-profesi yang kita jalani, semuanya ada nilai jasmani dan ada nilai-nilai rohaniah. Bukan berarti kita tidak mengambil nilai-nilai rohani jasmani. Bukan berarti kita tinggalkan nilai-nilai jasmani. Nilai-nilai jasmani bukan berarti kita tinggalkan.
akan tetapi di samping kita mengambil nilai-nilai jasmani, di samping kita mengambil gaji-gaji kita, maka jangan sia-siakan nilai rohaniyah itu. Rohaniyah inilah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua ini adalah bukan orang-orang yang menambah air mata orang-orang yang menimpa tsunami. Kita merupakan orang-orang yang punya fasilitas di masa yang akan datang. Subhanallah, mudah-mudahan kita berdoa agar Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa menghapus air mata para orang-orang, para saudara-saudara kita yang pernah mengalirkan air mata di muka bumi Aceh ini. Dan juga mudah-mudahan Allah terus-menerus menjadikan kita sebagai orang-orang yang menolak malapetaka. Jangan Allah jadikan kita orang-orang yang memanggil mara bahaya, mara bara dan musibah-musibah yang Allah berikan.